Ya, Silakan Pak. mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari, sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan berkat Tuhan boleh kembali kami nikmati pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kembali mengenai strategi di dalam pelayanan amanat agung. Kiranya Tuhan campur tangan di dalam proses belajar kami ini. Tuhan juga berkati Pak Usada yang akan memimpin di dalam pembelajaran ini. Juga berkati kami semua supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh dapat membawa kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih dapat memuliakan nama Tuhan di sisa kehidupan kami ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pram. Iya Bapak Ibu sekalian, ini kita sampai kepada materi yang ke-9 sudah pada hari ini ya. Saya tidak tahu bagaimana hati dan perasaan Bapak Ibu, karena berarti tinggal hanya 2 kali kita pertemuan. Setelah itu kita akan mau bikin apa lagi, saya belum terpikirkan ini. Cuman saya pikir memang harusnya memang kita ada seperti pelatihan atau ada project atau apa gitu. Cuman memang karena jarak, tapi saya berharap bahwa rekan-rekan bisa mungkin di bawah pimpinan Pak Hatorangan atau Pak Pram atau siapa saja bisa terus eksis gitu ya. Hari ini saja seperti sekarang ini, saya tinggal sendiri ini di gereja. Ya, Ibu Elsa, teman-teman hamba Tuhan, kemudian pemuda, semua pergi jam 5 tadi, jam 5 waktu Indonesia bagian tengah, atau jam 4 waktu barat, semuanya pergi karena ada mission trip. Jadi sehari ini mission trip sampai malam baru pulang. Ya, perjalanan 2 jam dari gereja ya. Jadi teman-teman yang dimuridkan, teman-teman yang dilatih, teman-teman yang itu turun di lapangan. Jadi pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, kebaktian penyegaran iman, kemudian KKR anak, counseling, pelayanan stunting, dan segala macam dilakukan dalam waktu 1 hari ya, bersama dengan tim dokter dan teman-teman yang lain. Ya, jadi memang harapannya seperti itu. Jadi setiap kita habis pemuritan ada hal yang dilakukan, proyek bersama, pelayanan bersama supaya kita tidak hanya teori tapi memahami bagaimana kondisi di lapangan gitu. Walaupun kondisi lapangan itu berbeda-beda. Ya, kalau di sekitar situ kan di Jawa Barat bisa juga kita lakukan sebenarnya. Nanti bisa kita pikirkan bagaimana kita lanjutkan bagian ini ya. Supaya kalau pemuritan itu kesatuan ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik dan kita terus terlibat di dalam pelayanan. Kemudian kemarin saya ketemu dengan teman-teman, ada satu teman hamba Tuhan dari Korea. Ya, jadi Korea itu teman yang pelayanan misi. Jadi kami bersyukur bahwa kurang lebih 4 tahun sudah membangun kurang lebih 40 gereja di wilayah NTT bersama dengan teman ini. Dan kemarin saya tanya bagaimana strategi misi mereka untuk pengembangan misi. Ya, untuk kemudian mengutus misionari ke lapangan. Ternyata mereka itu membuat small group sama seperti kita di kelas pemuritan. Kemudian small group seperti ini mungkin beranggotakan 12-20 orang, kemudian punya project bersama. Dan menariknya project mereka itu kemudian fokusnya kepada misi. Jadi satu kelompok itu mereka bisa mendukung pekerjaan pelayanan, apakah mengutus mahasiswa, apakah mereka pergi sendiri, apakah mereka mendukung pembangunan gereja, atau yang dan lain sebagainya. Dan mereka itu luar biasanya proyek mereka bukan dalam negeri. Di Afrika ada, ya saya tanya di Afrika di mana? Di apa? Burkina Faso ya namanya. Itu apa? Kemudian di Indonesia ada di Nusa Tenggara Timur dan di Malang proyek mereka. Padahal jumlah mereka itu hampir sama seperti jemaat yang ada di Cibinong. Mungkin Cibinong lebih besar. Jumlah mereka hanya kurang lebih 300 jemaat saja.
300 jemaat, dan satu kelompok itu kemudian mengutus begitu ya. Dan itu kemudian dipakai juga oleh saudara apa ya? Kalau Bapak Ibu sebut saudara GKY, saudara apa? Saudara sepupu ya? Saudara tiri. Saudara sekakak, kakak Pandu. Sekakak, Dulu kan sepupu atau tiri, mereka- saya tidak tahu sebutannya. Oh, saudara tiri, orang dari satu sinode kan dia. Iya, saudara ini, saudara kandung kali ya. Iya. Saudara kandung. Iya. Nah, mereka juga punya proyek seperti itu, dan mereka saya cek kemarin di Batu Malang, mereka di tempat lain juga sampai di wilayah Sumba, mereka punya proyek misi, kemudian proyek juga pembiayaan mahasiswa-mahasiswa yang masuk sekolah Alkitab, kemudian diutus untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah begitu ya. Jadi tapi yang kuat itu bukan gerejanya, tapi small group-nya. Small group itu kemudian mereka kumpulkan dana, kemudian gereja yang mengirimkannya atas nama gereja begitu ya. Itu salah satu saja, mungkin bisa saya sharing ini untuk dengan harapan bahwa kita juga bisa bergerak maju dengan mungkin pola yang berbeda ya, tapi kita bisa melihat beberapa contoh. Baik, minggu lalu kita sudah belajar ya, belajar bagian pembelajaran kita tentang pola pelayanan amanat agung PPAA, dan kita belajar secara khusus tentang sasarannya. Jadi sasarannya itu sangat jelas sekali ya, yaitu bagaimana kita memuridkan, dan pemuridan dengan misi ini sama seperti satu sepeda yang tidak bisa dipisahkan. Baik, ayat hafalannya 3 ayat, tidak panjang, tidak juga pendek, tapi umum gitu loh, umum. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu bagian ini. Ya, karena itu hari ini yang sudah melaporkan siap tadi ya segera bisa menghafalkannya. Wah. Ya. Atas nasihat Bapak Ketua tadi diminta yang di layar saya itu pas tengah Pak, di tengah kiri 3, bawah 3, bawah atas 3, kemudian di tengah-tengah jumlahnya sama Pak, 9. di saya juga lembar. Bu Pani pas di tengah Pak itu, nggak tahu Pas gimana di tengah kok bisa ya, pas. Kayak. Memang dia fokusnya nggak tahu dia kok bisa begitu Pak, di Fokus layar di tengah, saya ya. juga begitu Pak. Ya ketat. Iya. Iya betul. Jadi Coba di tengah. Iya, semua di tengah ya. Suara Ibu Pani. Kalau gitu tadi nggak usah lapor Pak, kalau udah tadi bilang aja belum ya, kejebak nih. Ya, silahkan Usi, kami memberikan kepercayaan. Ibu Fani diapit kiri, kanan, atas, bawah. Jadi punya dampak luas, pengaruh besar. Pengaruhnya Silahkan. ini sebentar pas fokus di tengah-tengah, biasa dia Bu. Baiklah Pak, mudah-mudahan nggak ngulang. Hmm. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka. Ulang Pak, ulang. Tenang Usi, tenang. Tarik nafas. Minum dulu. Minum dulu. Minum susu. Minum dulu ya Pak. Minum dulu. Oke, silahkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam namaku, dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Inilah Pak, kalau ingat bikin roti nggak hafal. Pak nyerah Pak, belakangan deh Pak. Oke. Ya udah, Bu Pani nunjuk. Jadi buyar Pak, jadi buyar. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya sudah 3/4 perjalanan sebenarnya. Iya, supaya ini menang seperti main namanya, kayak main catur gitu ya. Jadi dia harus silang satu garis gitu ya. Satu garis, entah ke bawah, entah ke samping, entah ke atas, nyilang begitu.
Iya. Jadi garis-garisnya itu dari Usipani itu ke bawah, ke samping kanan bawah itu Ibu Esther, kiri atas itu Pak Hatorangan. Baik, kita akan kunci jawab. Jadi ini akan dikunci kalau kedua-duanya bisa. Silahkan, Ibu Esther dulu. Oh, saya ya Pak ya? Hmm. Aduh, bisa nggak ya? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Oke, betul. Oh. Oke, selesai. Oke, mantap ya. Karena Ibu Maya Selesai. tadi tutup kamera, jadinya Ibu Esther Iya. bergeser ke tengah. Soalnya mau turun, Bergeser Pak. ke tengah. Maaf. Iya. Maaf. Iya, enggak apa-apa, Bu. Jadi garisnya jadi bergeser tuh ya. Jadi ya, jadi bergeser. Sekarang Pak Hatorangan, Pak. Matius 28, 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, saya menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya, pakai Oke. saya. Saya menyertai. Aku menyertai. Aku tadi, Bu, bukan saya. Oke, terima kasih udah 3 ya. Silahkan, Ibu Dwi, silahkan Bu. Tenang, Ibu tarik nafas tenang-tenang dulu. Buka dulu itu suaranya, sudah oke. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, maaf yang depan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah kepada mereka semua apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada sedikit salah kata-kata, tidak apa-apa, tahu prinsipnya benar kalimatnya. Baik, berikutnya Pak Pram, silahkan Pak. Ya, saya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, mantap Pak. Si Saya rasanya Panikanya udah hafal. saya kasihan Pak sama si Pan itu bergumul Pak Alfa lihat itu. Sudah ingat-ingat. Ya, tadi sudah sip tapi ulangin. ya oke, silakan. Lagi silakan. stres dia hafalin. Iya Pak, masa yang lain bisa saya nggak bisa.
Bisa, kamu bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wih, ternyata lolos dia Pak, lolos. Kirain tadi Berarti benar Lolos semua. akhirnya. kalau enggak tadi Sudah mau benar Aduh, semua ya, beli Pak? donat semua, nggak kirim bener donat dia. semua. Tadi langsung ditembak Pak gitu, jadi langsung biar gitu. Harus sering Iya. ditembak nih. Sering ditembak ya. Kalau Ibu Maya terganggu nggak Bu? Kalau ini bisa atau Eh, tidak? Puji Tuhan Pak, udah pindah ke mobil, udah dijemput adik saya. Oh ya, oke mantap. Silakan Ibu Udah, bisa, Saudara. silakan kalau mau. Ya, dicoba ya Pak. Semoga tidak ngeblank Iya. kayak Bu Fani ya. Ya, oke. Iya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Amin. Oke, mantap Bu. Iya nih ya. Ya, yang salah tadi itu hanya bagian di bumi dan di sorga ya. Sorga Di dulu bumi. baru bumi ya. Oh iya, Iya. betul. Maaf Pak. Oke, mantap Bu, tidak apa-apa. Ya salam buat saudaranya ya Bu ya. Iya, ini ponakan sama adik yang jemput. Iya. Oke. Iya, kalau Ibu Lydia tadi minta izin karena kurang sehat, jadi ayat hafalannya minggu depan katanya karena sama. Kalau Ibu Anik saya nggak tahu karena hanya namanya yang ada. Nah, Orangnya kemana saya tidak tahu nih. Apakah ada di tempat? Saya di tempat mendengarkan Pak, soalnya sambil masak. Ini sambil masak. Aduh. Ibu sudah hafal Bu? Ya, apa mungkin. Mungkin ya. Ya, saya coba ya Silakan Pak. Bu. Ya kalau Ibu nggak bisa, Ibu masakannya dikirim ke tetangga ya. Iya. Matius 20 ayat 18 sampai 20. Maaf Bu, Matius 28 bukan 20. Ayat 18 Awas. sampai 20. salah masukin bumbu nanti Awas masakannya gosong Bu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadikanlah dulu Bu, baru baptis. Diulangin ya Pak. Langsung baptis. Belum dimuridkan langsung. Iya. Jangan baptis dulu, injili dulu, baru baptis. Pak Agung. GR Pak Agungnya. Pak Agung GR ya. Pak Agung, monggo Pak Agung. Pak, saya Pak. Pak. Oh iya. Silakan Pak Pak Agung. Warna merah ditunggu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
eh, dan dan ketahuilah ketahuilah aku apa Pak? menyertai. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Oke, ya. mantap ya. Iya, nggak dibantu sama Pak Agung ya, Bu ya? Enggak dong, Pak Agung enggak apa? Tidak ikut menghafal, Oh tidak membaca, dia gitu. sibuk. Iya, Pak Agung di kelas pemberitaan berikutnya harus ikut ya. Ya, sama saya nanti Pak, sama Pak Pram dia Pak. Habis ini udah. Oh, bagus Pak. Iya, Iya. nanti saya ajakin. Kasih Ya tahu Bu udah, Ani ya, saya Pak, udah undang dia nanti habis pemerintahan sama saya nanti dia. Saya tutup dulu ya Pak, saya mendengarkan saja. Iya, Ya, baik Bu. Ya, Oke. terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, ini Usipani hilang ya sinyal. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bagian ini kalau saya sudah sering mengkhotbahkan bagian firman Tuhan ini, tapi yang Bapak Ibu yang menurut saya setelah melihat bagian-bagian kalimat ini, saya itu memperhatikan akhir-akhir ini, hari ini juga memperhatikan khususnya di dalam bagian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Kalau melihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu terlihat sekali bahwa Tuhan Yesus memuridkan para murid ini dari panggilan awal sampai kepada peristiwa kebangkitan. Setelah para murid siap, kemudian Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini. Nah, kalau kita memperhatikan khususnya Injil Yohanes saja, Injil Yohanes itu kan nomornya 777. Ada 7 tanda, ada 7 pengajaran, ada 7 pernyataan aku adalah. Dan setelah mereka mengenal siapakah Allah, kemudian diutus untuk menginjili, untuk pergi. Jadi di dalam Matius pasal 28 juga segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang sudah kuperintahkan, yang sudah kuajarkan, yang sudah kucontohkan kepadamu. Jadi bagian ini sebenarnya menggerakkan kita untuk melihat Tuhan Yesus itu melengkapi kita, dan bagian ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Jadi kita pun belajar dan juga mengajar sesama kita. Nah, bagian yang berikutnya yang akan kita pelajari pada hari ini, mari kita membuka materi kita, pola pelayanan amanat agung dalam bagian strategi. Nah, bagian ini sebenarnya menurut saya Bapak Ibu sudah paham ya dengan baik bagian ini. Mungkin juga sudah dilaksanakan di gereja ya. Tapi kita akan mempelajari bagian ini untuk membawa kita kepada penyegaran ataupun memperteguh pengertian yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita lihat bagian pertama ya. Bagian pertama, pada minggu lalu kita sudah belajar pola pelayanan amanat agung itu satu amanat, sasarannya jelas. Menjadikan semua bangsa murid, itu menunjukkan suatu kuantitas, semua bangsa itu kuantitas, kemudian muridku menunjukkan kualitas. Jadi ini suatu kualitas menjadikan murid. Nah, kemudian ada 3 strategi untuk mencapai pemuritan tersebut, untuk melaksanakan pemuritan tersebut, yaitu dengan cara penginjilan. Baptislah itu bicara tentang penginjilan. Kemudian yang kedua, ajarlah itu bicara tentang pembinaan. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pergilah, ini berbicara tentang pengutusan. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan 3 bagian ini dari strategi, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh gereja. Jadi penginjilan, pembinaan, kemudian pengutusan. Makanya saya katakan tadi, hanya tinggal sekarang ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan saja dari 3 strategi ini. Bagaimana gereja, bagaimana kita orang percaya melaksanakannya. Sekarang kita akan melihat 3 karakteristik ini. Nah, di dalam buku ini dikatakan bahwa buku ini bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi murid, menjadi orang Kristen dan menjadi murid Kristus itu berbeda. Dia membuat perbedaan. Jadi
sangat berbeda. Pertama itu hanya orang Kristen biasa. Nah, yang kedua itu adalah orang Kristen yang menjadi murid Kristus. Menurut Bapak Ibu paling banyak mana sekarang? Orang Kristen biasa atau Kristiani biasa atau orang Kristen yang menjadi murid Kristus? Orang Kristen Kristen biasa, Pak. biasa. Kristen biasa ya. Ya, ini sebenarnya menyedihkan kalau ini yang banyak ya. Makanya gerakan pemuritan itu sangat baik sekali. Nah, kemudian di dalam gereja, di dalam satu buku juga dikatakan ada sesuatu yang hilang. Jadi sama seperti kepingan puzzle ini. Apa yang hilang di dalam gereja gitu ya. Nah, di dalam bukunya ini, buku yang bagus juga ini, Leroy Ames berkata, ya di dalam, dan juga ini bersama dengan Robert Kuhlman ya, Robert Kuhlman, dia mengatakan bahwa ada yang hilang, yaitu pemuritan itu sendiri hilang di dalam gereja. Ya, hilang. Ya, menyedihkan ya. Jadi ada sebuah kesenjangan perbedaan antara orang Kristen biasa dengan orang Kristen yang menjadi murid Kristus. Ini suatu kesenjangan yang harus diperhatikan oleh gereja. Nah, kemudian Edmund Chen. Pernah dengar Pak Edmund Chen berbicara? Ada yang pernah ikut ini seminar atau pelatihan pemuritan Edmund Chen? Pernah Pernah di ikut? IDMC pernah. Ya, pernah di IDMC ya. Ya, Edmund Chen ini penggerak IDMC ya. Jadi beliau ini, hamba Tuhan yang baik ini merintis gereja yang awalnya, kalau saya tidak salah hanya beberapa orang, paling banyak nggak sampai 25 kalau saya tidak salah. Sekarang ini jemaatnya sudah ribuan dengan pola pemuritan. Ya, jangka waktu yang tidak sedikit mereka untuk mencapai hal tersebut ya. Kemudian mereka akhirnya mengembangkan misi ke seluruh dunia. Ya. Jadi ini gereja yang ada di Singapura. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang hilang? Yang hilang itu adalah pemuritan yang intensional. Intensional itu maksudnya disengaja, dibuat, ditata gitu. Ya, jadi pemuritan ini sebenarnya mengajak orang untuk memulihkan hubungan, mereka dibina sampai dewasa di dalam Kristus. Ya. Apa yang dikatakan oleh Edmund Chen ini juga saya yakin ini juga berasal dari firman Tuhan. Secara khusus dari 2 Petrus. Nah, sekarang coba kita buka surat 2 Petrus. Ini tidak ada di dalam bahan ini. Tadi malam kami ada bahas juga di persekutuan kami di gereja. Kita membaca 2 Petrus. Kita melihat garis besar saja 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus ini di dalam Alkitab kita hanya 3 pasal saja. Nah, 2 Petrus ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah surat Petrus yang terakhir karena ini adalah surat sebelum Petrus meninggal. Ya. Nah, di dalam Alkitab itu saya sangat tertarik ya karena hamba-hamba Tuhan seperti Paulus, Petrus, dan hamba Tuhan yang lain memiliki kepekaan tahu mereka kapan akan meninggal gitu ya, kapan akan meninggal. Itu walaupun tidak tahu persis waktunya, tapi waktu mendekat mereka suka menggunakan kata waktu saya sudah dekat, kemah saya mau dibongkar. Mereka sudah kayak peka gitu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-14, pasal 1 ayat yang 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, mau menanggalkan, jadi mau meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian perhatikan pasal 1 ayat yang kedua. Ya, ayat 1 yang kedua, ayat yang kedua, pasal 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Jadi dia berbicara tentang pengenalan. Dan dalam konteksnya ini, jemaat yang sedang dilayani itu sedang menghadapi satu tantangan, yaitu munculnya ajaran sesat. Nah, orang Kristen harus bertumbuh karena sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Itu dijelaskan dari ayat 3, pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita tidak bertumbuh,
Petrus berkata, ya, Petrus berkata, kita sama seperti dinyatakan di dalam ayat yang ke-9. Ya, coba tolong baca ayat yang ke-9. Ibu Esther, tolong baca, Bu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, jadi kalau kita tidak bertumbuh, dikatakan dengan keras oleh Rasul Petrus, ya, buta, picik, lupa bahwa dosa-dosanya sudah telah dihapuskan. Makanya di dalam bagian ini Rasul Petrus berkata bahwa kita terus bertumbuh. Coba kita lihat anak tangga pertumbuhan yang diharapkan oleh Petrus. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Silahkan Pak Hatorangan tolong baca Pak 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Satu persatu ayat 5, Pak. Ya, ayat 5 sampai 7, Pak. Demikian firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. 2 Petrus 1. Oh, oke. Ayat 5. Justru ya Pak, mulai dari itu. Ya, betul. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, Bapak Ibu melihat struktur, terima kasih Pak. Strukturnya di situ yang diharapkan oleh oleh Petrus, ya mulai dari ayat yang ke-5. Jadi sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, terus bertumbuh sampai kepada ayat yang ke-7, kasih kepada semua orang. Saudara-saudara. Jadi ini berbicara kepada misi, kepada pemberitaan Injil. Kuncinya itu adalah di dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Itu ditulis dalam pasal 1 ayat yang ke-19 sampai 21. Itu bicara tentang firman Tuhan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu melihat 1 Petrus ini, 2 Petrus pasal 1 ini, di ayat yang kedua tadi berbicara tentang pengenalan. Kemudian yang terakhir, Ibu Dwi tolong baca Bu, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Paling terakhir, ayat paling terakhir, Bu. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, amin. Terima kasih, Bu. Jadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi tema sentral daripada surat 2 Petrus ini ialah Petrus mendoakan, merindukan, mengharapkan, mendorong jemaat untuk bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh seperti ayat yang ke-9, pasal 1:9, kita buta dan picik. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Di dalam strategi pola pelayanan Amal Tagung ini kita melihat bagian ini juga, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah paham. Pertama itu mulai dengan penginjilan. Penginjilan ini adalah orang-orang yang non-Kristen atau pra-Kristen. Ya, jadi ada penjangkauan dan penginjilan. Ini adalah pintu utama, pintu dasar ya untuk memulai terus sampai ke anak tangga berikutnya. Ya. Jadi harus ada penjangkauan, harus ada penginjilan. Ya, selamat pagi Yola. Selamat datang. Iya, suaranya tidak terdengar Yola, belum terdengar. Iya. Oke, tidak apa-apa, nanti sambil dengar ya.
Baik, ini penjangkauan atau penginjilan ya, penjangkauan dan penginjilan. Jadi ini harus dilakukan. Dan gereja harus memulai dengan hal ini. Orang percaya juga harus mulai dengan hal ini ya. Nah, jadi penjangkauan atau penginjilan itu tujuan utamanya muncul petobat baru. Orang percaya ya. Nah, kita lihat ini di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Ya, jadi banyak orang kemudian percaya. Tuhan menghendaki banyak orang menjadi percaya untuk kemuliaannya. Jadi penginjilan, pemberitaan Injil, penjangkauan itu memang kehendak Allah. Makanya seringkali didengungkan kalimat yang digunakan oleh oleh Peter Wagner ya. Peter Wagner dia berkata bahwa kalau gereja tidak menginjili, maka gereja itu dikategorikan sebagai gereja yang mati. Ya, jadi tidak ada kehidupan kalau tidak ada penginjilan. Seperti tidak ada benih yang ditabur begitu ya. Nah, tanpa penginjilan kita hanya seperti kelompok yang berpusat pada diri sendiri, ya, untuk kalangan sendiri, ya, untuk ada klub tersendiri, ya, private club, ya, hanya untuk anggota saja. Ya, ini menyedihkan kalau kita kemudian menjadi klub tersendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, setelah penjangkauan, langkah berikutnya itu adalah pembinaan atau pelengkapan. Dengan tujuan melahirkan murid yang bertumbuh dan melayani. Ya. Ini yang langkah berikutnya. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus ayat pasal 3 ayat yang ke-18 juga dikatakan. Jadi mengubah kita ini menjadi serupa dengan gambaran kemuliaannya, terus bertumbuh. Ya. Saya tidak membacakan bagian firman Tuhan ini, saya hanya menjelaskan garis-garis besarnya saja. Jadi kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya. Tanpa pembinaan yang terpadu, persekutuan orang percaya hanya dipenuhi dengan bayi-bayi rohani. Ya. Manis sih bayi-bayi ya. Manis, harum, kemudian Lucu-lucu ya Pak ya. lucu-lucu gitu. Manis Lucu-lucu. senang nih lihat lucu-lucu. Iya. Enak lagi. Kalau orang buta itu tahu usia orang itu berdasarkan aroma, lupa atorangan. Ya Pak, betul Pak. Caranya gimana, Pak? Ini intermezzo. Penciuman kan Pak kalau aroma. Iya, penciuman. Maksudnya dia tahu bayi, dewasa, muda, orang tua itu dari gimana, Pak? Oh, dari baunya gitu. Oh iya. Nah. Kalau anak-anak pasti wangi. Suaranya ditutup, Pak. Kalau bayi itu wanginya lembut ya Pak ya. Kalau dewasa langsung keringatnya mencekit gitu Pak. Keringatnya bau. Semua kita alami Pak. Waktu bayi itu kecium bau minyak telon. Iya gitu. Waktu SD ya aromanya perubahan, biasanya bau asam-asam sedikit. Sudah pemuda baunya harum sampai kepada dewasa. Kalau sudah 50 tahun ke atas sudah bau minyak kayu putih, remason. Bau tanah, Pak. Pak Pram. Sekali-sekali bunyi tapi udah serem menyeramkan ini Pak Pram ini. Pak Pram bilang apa tadi, Pak? Bau tanah katanya, Pak. Itu belum, Pak. Belum. Jadi itulah kenyataannya dalam hidup kita ya. Jadi bisa dibedakan. Kadang bisa dibuat jadi kayak permainan gitu. Tapi itulah kita menertawakan diri kita sendiri ya. Saya dengan Ibu Elsa biasa di kamar juga saling tertawa. Kayak kemarin saya ada ketemu dengan teman malam-malam, pulang masuk angin, depan belakang udah minyak kayu putih. Biasanya waktu kita menikah itu kamar kita selalu harum, banyak parfum. Sekarang ada remason, ada berbagai jenis balsam di situ.
mau cat yang warna kuning, warna putih, yang cair, yang panas itu ada. Ya, yang tersenyum itu sudah mengalaminya. Iya, Pak. Iya. Siapa yang tersenyum, Pak? Pak, Iya. Pak. Kayaknya Bu Esther ya tersenyum ya. Bu Esther. Lengkap, minyak paras, minyak apa aja ada. Kebaca seperti Pak Usada, lihatin kali di rumah orang-orang ya Pak. Ya, jadi semua kita mengalaminya. Jadi kita ini jangan menertawakan orang lain, tertawakanlah diri sendiri gitu ya. Ya, baik. Nah, kalau tanpa pembinaan, kita seperti orang yang kena sindrom kursi goyang. Enak memang ya, goyang-goyang, nonton gitu. Saya dulu waktu di Serpong punya kursi goyang gitu ya. Ibu Elsa tuh suka sekali kalau capek nonton televisi di kursi itu, kursi yang bisa menggerakkan badan. Sampai kemudian gantian televisi yang nonton. Jadi gantian biasanya. Asik tertidur ya Pak ya. Iya. Televisi nonton kita, entah drama apa yang televisi lihat di dalam diri kita. Jadi seperti ini gambarannya ya. Tanpa pembinaan, nampaknya kita jalan, tetapi jalan di tempat. Ya. Berikutnya kita lihat setelah pembinaan penjangkauan murid yang bertumbuh, ya kita lihat di sini. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita melayani. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Jadi kita ini disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, menata apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Kemudian tanpa kita diperlengkapi, kita seringkali melihat perilaku orang percaya kita ini dipenuhi gereja kita, komunitas kita hanya dipenuhi dengan orang-orang yang suka menonton, penonton yang suka mengkritik ya, bukan pemain, bukan yang melayani bersama-sama. Biasanya pengkritik yang tajam itu adalah penonton. Iya. Akhir-akhir ini kan ada banyak kritik yang keras terhadap pemain bola yang terkenal walaupun sekarang sudah menurun karena usia, misalnya Cristiano Ronaldo. Wah, kritiknya pedas-pedas gitu. Padahal yang mengkritik ini nendang bola aja nggak bisa gitu. Tapi kritiknya tajam terhadap orang gitu kan. Ini yang menyedihkan kadang-kadang. Jadi kita lupa siapa diri kita. Nah, seperti gambar yang lalu kita sudah belajar ya, apa yang salah dengan gambar ini? Kita tahu bahwa yang salah ialah seringkali kita menyia-nyiakan sumber daya yang Tuhan sudah sediakan. Ya, seperti ban yang ditaruh di atas tersebut salah pakai begitu. Menyedihkan. Jemaat itu betul-betul punya sumber daya manusia itu yang hebat sekali sebenarnya. Ya, contohnya tempat kami di sini saja. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak dengan teman-teman di Cibinong, saya itu mendata, mengingat jemaat itu ada yang dokter, ada yang hamba Tuhan, ada yang bisnismen, ada yang ahli komputer, ada yang ahli kimia, obat-obatan, ada guru-guru yang pintar-pintar, ada kepala sekolah, ya ada teman-teman yang giat di dalam bidang sosial, banyak sekali potensinya. Ya, luar biasa sekali. Kalau kita tidak memperlengkapi, sia-sia. Ya, sia-sia. Hari ini saja, mission trip teman-teman, kita bawa dokter ada 10 orang. 10 orang ya. Jadi ada teman kita, jemaat kita di sini, kebetulan beliau dosen dokter dan juga dosen di Fakultas Kedokteran. Nah, tim dokter ada 9 dia bawa anak buahnya yang bukan jemaat kita untuk terlibat juga di dalam misi sambil dilatih begitu. Jadi mereka didayagunakan bukan hanya memahami dan bergerak di bidang kesehatan saja, tetapi bagaimana mereka memikirkan pelayanan yang berkaitan dengan jemaat yang kemudian fokus utamanya itu adalah supaya mereka bisa menginjili. Kemudian berikutnya, ini pengutusan atau pelipat gandaan. Gimana Bu Esther? Bentar mau ngomong ke Pak Hatorangan sebentar. Boleh, Ini, silahkan. Bang,
Kenapa? Halo Bang, Iya, ya. ini si Brian sakit nih di sana. Aku telepon kakak nggak diangkat-angkat. Gimana tuh si Brian? Kayaknya lemes banget Ma ya ini, ketiduran. Brian sakit katanya, nggak tahu tuh. Coba telepon Mama Siska. Nggak tahu, makanya coba telepon. Iya mau pulang tapi nggak tahu pulangnya gimana katanya. Esther, ini Mama Siska, telepon aja. Iya, oke, silakan telepon dulu. Iya, lanjut. Kasih, Kita Pak. lanjut. Iya, sama-sama. Oke. Oke, yang terakhir kita lihat di sini, murid yang bermisi. Dia. Kita lihat di sini. Jadi ini bermisi kita tahu ya. Jadi ada orang yang menyerahkan diri melaksanakan amanat agung, baik itu dengan panggilan sebagai full time hamba Tuhan maupun di bidang mereka masing-masing. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan, kita berbuah banyak ya. Seperti yang kita pelajari waktu kita ketemu di apa namanya itu Rusomulyo ya. Di situ kita belajar tentang bagaimana orang percaya itu harus berbuah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu suka di dalam jemaat itu pertambahan atau pelipat gandaan? Suka yang mana? Pertambahan atau pelipat gandaan? Kalau suka ya pelipat gandaan, Pak. Pelipat gandaan ya. Oke. Kalau kita lihat di gambar ini Bu di slide, 100 itu pertambahan, 2 itu pelipat gandaan. Ibu pilih yang mana? Yang 2, Pak. Yang 2. Kenapa Ibu pilih 2? Ya kalau pelipat gandaan itu mereka pelipat gandaan itu mereka lebih bertujuan untuk misi gitu ya Pak ya, menjangkau jiwa gitu Pak. Oke, kalau dari sisi jumlah, Ibu suka yang 100 atau yang 2? Ya kalau jumlah ya yang 100 Pak. 100. Kalau 100 itu pertambahan, 2 itu pelipat gandaan, Ibu tetap pilih pelipat gandaan? Ya, pelipat gandaan. Karena mereka lebih mengenal, lebih banyak yang percaya kepada Yesus ya. Banyak yang diselamatkan begitu Pak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Ada yang lain, silahkan. Kayaknya kalau pelipat gandaan itu jumlahnya nanti akan lebih banyak daripada yang pertambahan ya Pak. Pertama kan 100 ini belum tentu sebulan tuh nambahnya berapa. Tapi kalau misalnya pelipat gandaan Enggak, dari kalau tambahnya itu, kalau tambahan kan kalau yang 2 itu berlipat. Kalau yang 100 ini tambah 100 tambah 100 tambah 100 gitu. Oh, tambah 100. Ibu pilih mana? Contohnya gini ya. Pilih yang mana? Kalau yang 100 itu tambah 100 tambah 100 itu adalah pertambahan. Kalau yang 2 menjadi 4 itu pelipat gandaan. Pilih 4, Pak. Pilih 4. Ibu nggak tertarik jumlahnya yang 100, 200? Karena kan 100 ini belum tentu mereka sungguh-sungguh semua, Pak. Mungkin di awal-awal semangat, tapi kalau pelipat gandaan ini mungkin mereka ini lebih Pak, semangatnya itu lebih dapat. Lebih dapat ya. Oke, sekarang kita lihat ya perbedaan antara pertambahan dan pelipat gandaan. Tahun ketiga baru 8. Yang di sana sebelah 300. Tahun keempat 400, pelipat gandaan masih 16. Tahun kelima 500, pertambahan, kemudian pelipat gandaan 32. Tahun ke-6 600, pelipat gandaan 64. 1:10 ya. Tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Lebih cepat ya.
Ya, yang kita lihat di sini pelipat gandaan sebenarnya bukan berbicara tentang jumlah tetapi kualitas. 2 orang kemudian memuridkan, akhirnya muncul jadi 4 orang. 4 orang itu kemudian memuridkan lagi 2 orang, jadi 8 dan seterusnya. Jadi memuridkan adalah proyek jangka panjang untuk melipat gandaan dengan kita ingat pelajaran kita minggu lalu, sasarannya adalah, kuantitasnya adalah semua bangsa. Muridku adalah kualitasnya. Panjang sabar, butuh ketekunan, butuh air mata, butuh pengorbanan. Waktu yang tidak pendek, bukan instan. Ya. Kita bisa hitung di tahun berikutnya, tahun ke-11 sampai tahun-tahun berikutnya kita bisa hitung. Ini gambaran ideal ya. Ya tentu saja di dalam prakteknya tidak seperti ini ya. Bisa 2, bisa menjadi 8. Bisa saja di dalam pertambahan 100 itu tambahnya hanya 50 misalnya. Bisa saja itu terjadi. Ya, bisa terjadi. Ya, jadi tetapi dalam kenyataannya orang lebih suka yang pertambahan. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan ketemu dengan temannya, biasanya pertanyaannya apa? Berapa banyak? Pertanyaan yang muncul biasanya, berapa jemaatnya? jemaatmu? Iya, berapa jemaat? Kalau orang reuni, Pak, umur 40 tahun biasanya ditanya apa? Berapa cucunya? Udah punya cucu belum? 40 tahun loh, Pak. 40 tahun, umur 40 tahun. Oh, 40 tahun. Oh, iya. Udah berapa anaknya? Berapa anaknya? Kalau umur 50 tahun? Bupannya pada saat 50 tahun. Udah nanya cucu belum? Anak berapa? Sudah mantu belum? Ah, mantu belum. Ya, betul. Kalau sudah 60 tahun? Yang ditanya cucunya apa? Berapa? Cucunya berapa? Wah, budui itu budui. Kalau 70 tahun yang ditanya apa? Udah siap belum? Hah? Udah siap belum? Betul. Udah depan. Pertanyaannya biasanya teman kita yang mati siapa aja? Waduh. Umur 80 tahun. Kalau ketemu di reuni pertanyaannya apa? Apa ya? Kita belum umur 80 sih ya. Nanti ingat-ingat ya, 80 tahun reuni, Pak Pram apa? Kok masih hidup? Pak Pram, kok masih? Ya, itu pengecualian untuk Pak Pram. Biasanya katanya ditanya, kamu siapa? Udah pikun. Udah pikun. Jadi kalau sudah 80 tahun tanya, kamu siapa? Iya, itu intermezzo saja ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di tahun 25. Yang ke-25. Kalau ini dijalankan secara konsisten, meskipun butuh waktu yang panjang, Edmundson mulai dari kurang lebih hanya 25 orang. Sekarang sudah mendekati 10.000 jemaatnya. Dalam waktu 25 tahun. Ya, dalam waktu 25 tahun. Sekarang sudah hampir 30 tahun. Ya. Kemudian lihat dampaknya, mereka kemudian nyebar. Kemudian mereka berdampak sampai ke luar negeri, termasuk sampai ke Indonesia. Ya. Mungkin sekali-sekali, mungkin ini Pak Hatorangan, bisa studi banding, datang ke gereja Edmundson di Singapura. Belajar khusus tentang kaum bapaknya saja, misalnya belajar kaum bapaknya. Kaum bapak mereka itu banyak sekali. Oh, di Singapura ya, Pak? Di Singapura bagus sekali programnya. Program kaum bapaknya bagus sekali. Ya, ibu-ibu gak diajak dong, Pak. Nah, kalau ibu-ibu mungkin lebih cocoknya ke Korea. Oh iya, sekalian itu Korea ya, ke sana. Sekalian sarangheo ke Korea. Saranghe. Ya, cuma kemarin saya cek dengan teman dari itu sudah mahal sekarang Bu, dari Jakarta
Dia ke Kupang sih, jadi Seoul, Jakarta, Kupang bolak-balik habis 17 juta. Aduh. Kalau hanya Jakarta 12 bolak-balik Jakarta ini 12. Nggak apa-apa, nanti Ibu Anik sponsorin warna merah semua. Asik. Udah sama Pak Agung nanti. Bu Anik belum selesai masak ini. Iya. Wanginya sampai ke sini Bu Anik. Itu sebenarnya Tunggu bukan karena kiriman, masak, Pak. Itu Tunggu karena kiriman, ada Pak Agung yang temanin. Iya Pak, maaf Mbak, nggak bisa ngikutin langsung, mendengarkan saja. Oke, nah sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, dampaknya tanpa pengutusan dan pelipat gandaan, kita akan mengalami stuck di dalam pelayanan. Nah, saya tidak tahu bagaimana kondisi kita di Cibinong ya. Nah, seringkali kita seperti ini, tumbuhnya seperti piramid ini ya. Iya. Jadi stuck pekerja pelayanan, hanya itu-itu saja. Lu lagi gitu. Sudah turun periode ini 1 kali, kemudian dia lagi naik. Aduh, persis Pak, di gereja kami gini Pak. Lu lagi lu. Jadi ini masalahnya biasanya tidak ada pengutusan dan pelipat gandaan. Jadi stuck gitu. Sulit sekali mencari orang untuk duduk di majelis atau di pelayanan. Walaupun memang ada banyak penyebab lain. Ya, jadi pelayanan kita memang bertumbuh nampaknya ke atas, tapi pekerjaannya itu aja terus jumlahnya tidak bertambah. Iya. Yang baik itu sebenarnya begini. Iya. Terus jadi ada ekspansi pekerja pelayanan. Jadi pelayanan bertumbuh, kemudian jumlah pekerja pelayanan juga bertambah. Ya, jadi doakanlah. Jadi kadang-kadang pokok doa kita di gereja itu selalu bersifat umum, tidak menyentuh hal yang sistematis atau yang mendasar, yang to the point gitu loh, bagian apa. Kadang gambaran kita hanya secara umum. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat langkah-langkahnya di sini. Ya, bagian ini sudah kita kerjakan dari para Kristen yang melakukan pertobat baru, kemudian pemuritan, murid yang bermisi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak orang di gereja, di persekutuan saudara yang tergolong dalam masing-masing tahap tersebut? Nah, ini yang sebenarnya perlu didata oleh gereja. Berapa orang di gereja yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, belum bertobat? Konsentrasi Injili mereka. Nah, sesudah mereka menjadi pertobat baru, berapa orang yang menjadi sasaran pemuritan? Kemudian dari pemuritan itu biasanya terseleksi berapa murid yang terdorong digerakkan untuk bermisi. Nanti mereka ini lagi bergerak lagi, mulai lagi dari bawah, memuridkan lagi. Nah, jadi tolong dipikirkan di gereja berapa banyak orang seperti ini, didata jemaatnya. Sehingga kita kemudian bisa memfokuskan, oh ini yang belum percaya. Dan ini biasanya yang banyak tahu, misalnya seperti yang mungkin dia berjemaah tapi belum lahir baru, ini biasanya hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja. Lebih banyak sih hamba Tuhan yang tahu bagian ini. Karena apalagi gembala ya, gembala harus tahu kondisi jemaatnya satu persatu. Iya, saya biasanya mengadakan lomba dengan jemaat. Saya kalau alamat di Cibinong juga saya mengadakan lomba dengan Bapak Ibu. Lomba mencari alamat jemaat. Iya. Siap, terima tantangan. Siap ya Bu ya, terima Siap. tantangan. Iya, saya kalah kalau Cibinong Bu, karena saya belum tahu. Kalau saya lama di situ. Sorangan saya nggak tahu, rumah tahu Pak. Iya. Kalau 1 tahun, nggak sampai 1 tahun saja. Itu biasanya kami dianjurkan untuk menguasai tempat jemaat, tempatnya, wilayah mana, itu semuanya harus tahu. Jadi mengenal itu. Dulu saya waktu di Serpong, sampai plat mobil jemaat pun saya hafal semuanya. Jenisnya dan plat mobilnya saya hafal. Iya. Makanya saya bilang ke jemaat, hati-hati ya kalau kalian melakukan pelanggaran atau ke tempat-tempat yang terlarang,
Kalau saya lewat, saya lihat, saya tahu itu plat nomor siapa. Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan berikutnya, apa sajakah yang telah dilakukan gereja atau persekutuan dalam setiap langkah strategi tersebut? Ini pertanyaan sekaligus tantangan. Apa yang telah dilakukan? Ya, tolong didoakan, digumuli bersama untuk kemajuan gereja kita. Apa yang telah dilakukan oleh gereja? Ya, Matius pasal 9. Ini perkataan yang sangat terkenal. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Luas sekali. Ya. Kadang-kadang saya pernah satu kali Bapak Ibu sekalian saya sharing ya. Ini bukan curhat ya, sharing. Saya pernah satu kali masuk di tempat satu pelayanan misalnya di Sulawesi Tengah saja. Tempat kami membuka gereja. Saya pernah terduduk lama di kamar setelah mendengar dan mengetahui lapangan yang dijangkau gitu ya. Nah, kemudian saya bertemu dengan Dimas Kristen, sebelumnya bertemu dengan Dimas Kristen dan juga teman-teman pengurus gereja yang lainnya. Mereka berkata, di sini butuh hamba Tuhan, di sini butuh hamba Tuhan. Bisa nggak Pak kirim hamba Tuhan ke sana? Bisa nggak ada begini? Ada kebutuhan, ada berapa ratus orang di sini, ada sekian banyak orang di sini, ada misi di sini harus digarap, ada bagian ini harus dikerjakan. Saya berpikir Tuhan baru satu provinsi saja, sebanyak itu saya tidak sanggup untuk memenuhi tantangan dari mereka. Ya. Tuayan banyak sekali, pekerja sedikit. Ya, makanya saya merindukan bahwa gereja kami di sini, saya punya target ya. Target ini saya secara pribadi, tapi saya sharingkan juga kepada jemaat. Ya, kalau dilaksanakan oleh gereja sekarang ini mungkin gereja belum mampu. Ya, tetapi saya bilang ini visi saya pribadi dan kita doakan bersama-sama ke arah bagaimana gereja kita mampu nggak kita ke sana. Jadi kerinduan kami itu mengirim 50 misionaris atau utusan tenaga lapangan ke suku terabaikan. Jadi spesialisasi khusus perhatian kepada suku terabaikan, bukan ke daerah yang sudah ada orang Kristen. Ya, itu kerinduan kami. Ya, kerinduan kami. Jadi sekarang ini masih minim sekali, masih minim. Mengutus mahasiswa praktek yang sudah mahasiswa sekolah teologi sudah ada dari anak muda itu bagus pulang. Ya, jadi berkualitas. Kemudian suku terabaikan baru satu. Sekarang ini kita sedang memikirkan membuka pos di Bali dan di Kalimantan. Tapi ini bukan suku terabaikan. Bagian ini adalah beberapa komunitas orang percaya yang akan dibentuk menjadi gereja gitu. Ya, tetapi ini kami pakai strategi ini untuk penjangkauan suku yang ada di sekitarnya sebenarnya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, minta kepada Tuhan, Tuhan yang mempunyai tuayan. Ya. Ini di kursus Kairos juga sudah dijelaskan kepada kita. Masih banyak orang yang belum mendengar kabar baik, yang belum hidup memuliakan Tuhan. Oke, pekerja sedikit. Ya. Pada masa Tuhan Yesus, pada masa kini. Nah, ini tugas kita sebagai gereja, melahirkan pekerja-pekerja. Nah, mengapa tidak ada pekerja? Ya. Tolong, Yola tolong baca nih, Yola. Yola suaranya tidak kedengaran, Yola. Belum ada suaranya. Belum ada. Belum ada juga. Oke, Yola bisa dengar tapi belum bisa keluar suaranya. Oke, kalau nggak apa, kalau begitu ganti dulu ya, nggak apa-apa ya, yang ada suaranya. Oke, silahkan. Siapa? Usi Fani saja, tolong baca Usi.
Usi, suaranya saya tidak dengar juga. Kok pada hilang suaranya, kenapa Pak? Kok pada hilang suaranya? Iya, makanya itu. Pak Pram, tolong Pak Pram. Usi panik kehilangan suara juga. Ini Pak, Iya, oke. Pak Pram bisa. bila kuasa kegelapan hendak menyerang bagi umat Kristus di dalam pelayanan umat Tuhan di dunia, di bagian manakah menurut Anda yang akan diserangnya? Ia akan menyerang di bagian pusatnya, ia akan menghambat munculnya para pekerja. Bayangkan saja dampak gereja di tempat tinggal Anda, jika setiap anggota gereja tersebut memiliki kualitas kerohanian yang tinggi, kepercayaan yang penuh pengabdian, penyerahan diri total kepada Kristus dan kehendaknya. Oke, terima kasih Pak Pram. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Di bagian mana yang paling diserang? Menurut buku ini, yang diserang adalah munculnya para pekerja. Ya, kalau para pekerja pemuritan atau melahirkan pekerja ini diserang, kita tahu dampaknya. Ini yang memang harus kita perhatikan. Mungkin kita lengah atau lalai dalam hal ini. Tapi bagian ini bagian strategis yang seringkali diserang. Ya. Bagaimana jadinya jika pekerjaan Kristus tidak hanya dilaksanakan oleh beberapa orang profesional, yaitu orang-orang yang telah ditabiskan oleh gereja, tetapi juga oleh beribu-ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta orang yang terlatih dengan baik. Orang-orang awam yang terbeban, matang, berbuah, dan diperlengkapi dengan baik. Ini sebuah tantangan. Bagaimana kalau seluruh jemaat kemudian dilatih? Ya. Luar biasa bukan dampaknya? Nah, gereja-gereja kita membutuhkan orang-orang yang berkemauan keras untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah bagi hidup mereka. Pekerja-pekerja yang pada waktu keluar meninggalkan ruang kebaktian setiap minggu siap memasuki dunia dengan semangat menyala-nyala untuk mencintai Kristus dan membuatnya dikenal. Ya. Pulang dari gereja, kemudian diutus, didoakan, diberkati, kemudian menyala-nyala untuk mengisi hari-hari di dalam perjalanan kehidupan dengan tujuan supaya nama Tuhan dikenal. Ya, ini jemaat yang baik, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang cinta Tuhan, kemudian jemaat yang bermisi. Ya, coba bayangkan saja kalau misalnya kita yang di kelas ini saja, ya tidak usah 1 minggu lah, mungkin kita bertekad saja 1 tahun mungkin paling lama. Kita rindu Tuhan kasih kita 1 jiwa saja. Ya. Berapa banyak jemaat yang ada? Misalnya jemaat kita 200. Tuhan tolong 1 saja jemaat, 1 bawa 1 saja 1 tahun. Ya. Dampaknya akan luar biasa. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu dahsyat dan bisa sangat mengejutkan kita. Ya. Nah, yang sering terjadi ialah ia membuat kita bertengkar tentang hal-hal bodoh, tidak bertujuan, tidak berarti. Sementara berjuta-juta orang terkubur tanpa Kristus. Ia akan membuat kita menghabiskan waktu untuk banyak kegiatan yang baik, sementara kita meninggalkan yang terbaik. Ya, tajam sekali. Kita ribut dengan banyak kegiatan, ya, habis dana, habis tenaga, tapi sementara itu banyak orang menuju kuburan tanpa Kristus. Ya. Semoga ini mengetuk dan juga menggerakkan hati kita. Oke, ini beberapa buku Bapak Ibu sekalian yang bagus sekali untuk kita baca. Ya, untuk kita baca. Silahkan Bapak Ibu yang berminat, atau di buku pemuritan kita itu di belakang ada beberapa judul buku. Bapak Ibu juga bisa memilikinya sebagai menambah wawasan atau pengetahuan kita. Jadi di tiap halaman buku itu di bagian terakhir itu ada biasanya
dianjurkan, direkomendasikan baca buku apa saja di setiap materi itu. Saran bacaan untuk lebih lanjut itu ada. Oke. George Barna berkata, pemuritan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. George Barna ini ngomong berdasarkan survei dan penelitian. Ya. Jadi ini sangat terkenal sekali. Jadi ada survei, ada penelitian yang dilakukan sehingga beliau berani menyatakan hal ini. Jadi memang ada usaha intensional dan strategis yang dibuat. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah belajar 3 buku. Berakar, bertumbuh, kemudian berbuah. Materi hari ini pembahasan terakhir. Minggu depan kita sudah belajar tentang bagaimana kita menularkan berbuah dalam Kristus, bukan menularkan penyakit ya, menularkan berbuah dalam Kristus. Kebutuhan suplai pekerja berada dalam ketidakseimbangan yang luar biasa besarnya. Hal ini menuntut sebuah pola pelayanan yang menghasilkan pekerja secara berkesinambungan, tidak sporadis, dan terus berlipat ganda, bukan sekedar bertambah. Pekerja dibentuk dan dilipat gandakan melalui proses pembinaan yang intensional, yang disengaja, yang dikelola, yang diprogram, yang ditata. Ya, itu maksudnya intensional. Nah, ini ayat hafalannya untuk minggu depan tetap sama ya. Ya, tetap sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pelajaran kita yang ke-9 dalam berbuah di dalam Kristus. Apakah ada diskusi mengenai hal ini atau ada yang Bapak Ibu sharingkan, entahkah kondisi gereja ataupun Bapak Ibu sedang menggumuli memikirkan sesuatu? Silakan. Ya, sebelumnya saya ini dulu ya, recordingnya saya tutup dulu.